Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mulai dengan novena Pantekosta. Kita mohon turunnya Roh Kudus atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita tiap hari membuat tanda salib sambil kita berkata atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, namun Roh Kudus yang setiap kali disebutkan tetap tidak begitu kita kenal. Kita memang mengenal gambaran Bapa lewat gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang menggambarkan Bapa, seorang Bapa tua dengan wajah yang cerah dan penuh belas kasih. Atau kita mengenal Putra melalui macam-macam lukisan, patung, ikon, dan sebagainya. Namun Roh Kudus kita belum kenal. Roh Kudus tidak mempunyai wajah. Dalam kitab suci memang tidak disebutkan bahwa Roh Kudus itu mempunyai wajah. Bahkan tidak ada sebutan untuknya yang mengungkapkan suatu rupa yang dapat dibandingkan dengan manusia. Dalam semua bahasa, namanya merupakan bahasa yang umum. Dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus disebut ruah. Dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Dan dalam bahasa Latin disebut spiritus. Semua nama atau sebutan ini dipinjam dari sebutan untuk unsur-unsur umum yang alamiah, angin, nafas, dan udara. Roh Kudus memang merupakan suatu pribadi yang misterius, yang membingungkan kita. Kita mendengar suaranya, tahu bahwa ia telah lewat karena tanda-tanda ajaib yang ditinggalkannya. Tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Oleh karena itu, Roh Kudus tidak pernah dapat kita jangkau dengan pikiran kita. Dan karya-karya Roh Kudus selalu melampaui pengertian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, walaupun demikian, dengan jelas dinyatakan peranan Roh Kudus yang amat menentukan dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 12:3, tak seorang pun dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali dalam Roh Kudus. Juga dalam surat kepada umat di Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, kita tidak tahu bagaimana harus bertobat, tetapi Roh membantu kelemahan kita dan Dia yang berdoa di dalam diri kita. Dan saudara-saudara terkasih, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pun masih berpesan, tinggallah di dalam kota sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus, dan kamu akan menerima kuasa. Untuk mendapat mengenal memang dibutuhkan kerendahan hati serta iman yang hidup. Dan saudara terkasih, lagi pula Roh Kudus inilah yang selalu menjuai gereja. Dialah yang membangun gereja. Di mana ada Roh Kudus, di situ
gereja terbentuk. Sebaliknya, di mana ada gereja, di situ pula ada Roh Kudus. Saudara terkasih, ada sebuah cerita yang menarik tentang ini. Ada seorang turis dari Eropa mencari-cari gereja di sebuah kota kecil di suatu negara Amerika Latin pada suatu hari Minggu. Ia ingin sekali mengikuti misa kudus pada hari Minggu. Ia sudah berupaya mencari di mana-mana, tetapi juga belum menemukan satu gereja pun. Ia berpikir di suatu negeri yang 100% Katolik seperti di Amerika Latin ini, seharusnya cukup gampang untuk menemukan sebuah gereja. Sesudah lama sia-sia mencari, akhirnya ia menanyakan kepada seorang anak yang kebetulan dijumpainya di jalan. Turis itu bertanya, "Nak, di mana kiranya ada gereja di sini?" Anak itu menjawab, "Gereja? Oh ya, malam ini ada di rumah Pak Abrahamio. Esok malam nanti di rumah Tante Yulita. Lusa malam belum ditentukan." Jadi anak itu menjawab dengan sangat santai, "Gereja malam ini di rumah Bapak Abrahamio. Lusa malam di rumah Ibu Tante Yulita. Lusa malam belum ditentukan." Turis itu terbengong-bengong mendengar jawaban anak itu. Masa gereja bisa berpindah-pindah, dia pikir. Tetapi karena hari sudah mulai malam, ia tidak mau soal jawab dengan anak itu. Hanya ia minta kalau boleh, ia ditunjukkan gereja di rumah Pak Abraham itu. Anak itu menyanggupinya, sebab kebetulan sekali ia memang sedang dalam perjalanan ke gereja rumah Bapak Abraham itu. Ketika mereka muncul, banyak orang telah berkumpul di rumah Bapak Abraham itu. Semua orang itu kelihatan sangat sederhana, dan rumah Pak Abraham juga sangat sederhana. Tetapi suasananya begitu akrab. Turis itu diselami dan diterima dengan penuh rasa persaudaraan. Upacara ibadat dipimpin oleh seorang awam, sebab tidak ada pastornya. Tetapi ibadat itu sangat meriah, menyapa dan penuh keagraban di antara anggotanya. Sangat mengesankan. Tiba-tiba turis itu, dia merasa ini sungguh-sungguh suatu gereja. Gereja yang ia cari-cari sebenarnya adalah suatu gedung mati. Di sini ia sungguh menemukan gereja yang hidup. Dan di dalam gereja seperti ini, ia merasa Tuhan sungguh-sungguh hadir. Ia merasa Roh Tuhan sungguh berhembus di sini. Saudara, apakah artinya sebuah gedung gereja? Ia toh hanya sebuah simbol dari gereja yang sesungguhnya, yaitu persekutuan umat Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, Roh itu pula lah yang menjadi penggerak setiap orang Kristen dan melakukan karya-karya agung dalam dirinya. Bila Roh Kudus dicurahkan atas manusia, manusia dihidupkan kembali, walaupun sebelumnya ia telah mati dan mengering seperti tulang-tulang yang kering. Karena itu, Roh Kudus bertugas menghidupkan manusia, menghidupkan hatinya, melunakkan hati yang keras, meluruskan yang bengkok, menghangatkan yang dingin, dan
mengubah hati dari batu serta menggantinya dengan hati yang dari daging, yang dapat merasa dan mencintai. Saudara terkasih, Roh Kudus selalu berkarya di dalam gereja, dan melalui anggota-anggotanya Ia senantiasa berkarya melalui setiap orang. Roh Kudus menguasai seseorang serta mengubahnya. Memang Roh Kudus juga menyatakan kehadirannya melalui tanda-tanda yang mengherankan. Tetapi segala karyanya selalu bertolak dari kedalaman batin manusia. Dalam kedalaman batin manusia itulah kita mengenal Roh Kudus. Dalam Yohanes 14:17 disebutkan, kamu mengenalnya karena Ia tinggal di dalam kamu. Lambang-lambang yang dipakai untuk Roh Kudus adalah api, air, angin, termasuk unsur-unsur alamiah, unsur-unsur alam semesta, dan yang tidak mempunyai wajah tertentu. Semuanya ini menyatakan suatu kehadiran yang meresapi segala sesuatu, yang memenuhi segala-galanya dan selalu berkembang ke dalam. Kita bernovena selama 9 hari. Kita minta supaya benar-benar Roh Kudus itu meresapi, masuk dalam ruang batin kita, supaya kita sungguh-sungguh dibaharui dan memperoleh kekuatan untuk bangun, untuk bangkit, mewartakan Kristus yang jaya. Semoga demikian. Amin. Amin.